Mitra bisnis, sudah 15 tahun saya punya acara Bisnis Wisdom di Pas FM dan beberapa radio yang lain ya. Ini adalah kumpulan, buku ini adalah kumpulan dari acara Bisnis Wisdom itu yang ditulis di dalam tulisan-tulisan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang David dan Goliat. Saya yakin kebanyakan dari Anda sudah pernah tahu cerita tentang David dan Goliat ya. Jadi Anda tahu bahwa Goliat itu raksasa hebat, David itu kecil, tapi yang menang ternyata David. Dan semua orang, inilah kejadian yang tidak lazim. Sebenarnya kalau Anda amati lebih detail cerita itu. Jadi kejadian ini dianggap terjadi 3000 tahun yang lalu. Di sebuah lembah begitu, terjadilah perang antara kaum Filistin yang datang mau menyerbu mau menyerbu Israel. Dan sampai pada sebuah lembah yang disebut lembah Elah ya. Di lembah itu tidak bisa menyeberang lembah. Jadi kedua belah pihak ini mau berperang tapi tidak bisa menyeberang ke lembah satunya. Nah, yang menarik adalah beberapa hari kedua belah pihak ini kaum Filistin dan kaum Israel ini tidak sempat perang, tidak bisa ya. Karena siapa yang turun ke lembah kalah. Akhirnya setelah beberapa hari sama-sama lelah, maka dilakukan negosiasi dan akhirnya disepakati. Satu saja dari Filistin, satu dari Israel akan perang. Yang menang dianggap menang. Dan yang menarik dari sini turunlah si Goliat. Raksasa besar itu jualan donggu, bawa tiang bawa pedang turun ke bawah. Orang-orang Israel semua takut ya. Raja Saul yang saat itu menjadi raja bingung gitu ya, siapa yang harus perang? Akhirnya dia nekat, betulnya saya aja deh karena saya rajanya, tapi dia tidak yakin bisa menang gitu ya. Saya masih. Nah, pada saat dia bimbang itu datanglah David, seorang anak kecil yang jalan dan bilang sama raja, "Raja, kalau kau percaya aku, biarlah aku aja yang maju. Aku telah berpuluh tahun mengembara dan memelihara binatang-binatangku dan aku tahu cara menghadapi Goliat." Raja Saul terharu, akhirnya dia pikir ya sudah biarkan si David yang jalan. Sama Saul mau diberikan pedangnya dia untuk perang. David bilang jangan saya tidak biasa pakai pedang ya, sudah biarkan saya yang melawan saja. Dan David turun ke bawah mengambil 5 buah batu ditaruh di dalam kantung kulitnya dan dia mengambil ketepel kalau diterjemahkan sebagai ketepelnya itu ya untuk turun ke bawah dan dia mau perang melawan Goliat. Goliat marah, dia bilang, "Kamu menghina aku ya, anak kecil kamu kirim buat aku, kamu kira apa aku?" Wah, tapi si David ini jalan diem aja ya, dia jalan ke bawah, dari ketepel yang 5 yang dia ambil dari batu cadas itu, ditaruh di dalam ketepel kulitnya, dia puter-puter, slinger namanya, slinger, jadi dia puter gini ya, di balik kulit, ujungnya kulit, diputer, dia jalan, dia turun ke bawah, sampai pada saat itu tertentu dengan kekuatan yang hebat, batunya melayang dengan sangat cepat, kena kepalanya si Goliat. Dong, tembus. Jatuh dan mati. Ya, David mendekati ke sana, diambil pedangnya Goliat, dipenggal kepalanya dan kepalanya diangkat begini. Wah, dan kaum Filistin takut semua lari. Nah, cerita ini orang bilang bahwa sebetulnya David itu harusnya kalah tetapi menang. Tetapi sebenarnya kalau Anda lihat, yang harusnya menang ya memang David. Goliat itu tambun, lemban, perlahan, kerja jalannya dangdung. Goliat yang sangat perkasa itu, kalau perang berhadapan pasti menang terhadap siapapun. Tapi David tidak perang secara itu. Dia dari jauh memakai slingernya dengan batu cadas yang kalau diriset kembali 3000 tahun yang lalu, batu cadas itu keras sekali, hampir seperti besi. Ya. Dan kalau Anda lihat histori dari keadaan di zaman itu, memang slinger ini senjata perang. Jadi ketajaman itu memang tajam sekali dan bisa menembak dengan jarak yang cukup jauh dan cukup tajam. Dan memang kalau Anda lihat dari model perang itu antara David yang raksasa tambun besar hanya bisa berperang jarak dekat dengan David yang dari jauh lari ini, pasti menang David. Ya. Jadi sebenarnya yang menarik dari cerita ini adalah pemahaman bahwa yang besar tidak selalu menang dan dapat dikalahkan oleh yang kecil bila mana yang kecil melakukan strategi yang cerdik dan tepat. Jadi di dalam pekerjaan kita, kalau kita jauh kalah besar dibandingkan orang lain, di dalam bisnis kita, di dalam strategi kita, kita harus mampu memahami kelemahan lawan dan kekuatan kita dan memaksimalkan kemampuan kita untuk melakukan itu mencapai hasil yang paling maksimal. Dan dengan cara itu barulah kita bisa menang. Jadi pemikiran tentang David dan Goliat ini bukan kebetulan, tetapi memahami cara paling
maksimal yang dapat dilakukan bila Anda kalah besar, bila Anda kalah uang, bila Anda kalah iklan, di mana Anda bisa mempunyai strategi yang tepat melawan kompetitor yang sangat besar. Saya Tanadi Santoso dalam acara Business Wisdom Institute. Sukses selalu untuk Anda.